Oke, sekarang kita akan membahas mengenai yang namanya occupancy time ya. Nah, jadi kalau teman-teman ingat, kita sebelumnya sudah membahas mengenai ini ya. Ini banyak coretannya ya kemarin ya. Jadi mengenai transient ya, distribution ya. Ini transisi distribution dan ya ini kita belajar mengenai transient distribution. Nah, sekarang kita mau melihat occupancy time. Tapi kita harus menyinggung sedikit tentang transient distribution dulu untuk contoh yang ini ya, two state CTMC ya. Karena nanti kita pakai rumus yang ada di sini, contoh example 4.18 ini. Nah, jadi kita di video sebelumnya sudah belajar bagaimana cara membuat R ya, metrik R yaitu metrik rate. Tidak akan kita ulangi lagi. Ya, intinya untuk diagonal utama pasti 0 dan ini adalah lambda itu rate perpindahan dari state 0 ke state 1 dan ini adalah perpindahan dari state 1 ke state 0 gitu ya. Kemudian dengan metrik R kita bisa menghitung apa? Bisa menghitung P topi ya, metrik P topi. Kemudian setelah kita bisa menghitung P topi, kita bisa pangkatkan K ya. Kayak gitu. Nah, kemudian didapatkanlah nanti ini ya, ini pangkat K ya. P topi pangkat K nanti digunakan untuk menghitung PT yang tanpa topi, yaitu probabilitas transisi atau ini ya. Apa namanya ya? Probabilitas transisi pada waktu ke T. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini elemen-elemennya ya. Misalkan ada dua tadi, ini berarti P00, P01, P10 dan P11 gitu. Nah, tapi jangan lupa kasih T karena ini adalah continuous ya. Nah, mungkin agar lebih bagus kita tuliskan ulang yang lebih proper ya. Jadi PT sama dengan misalkan ini ya, P00T, kemudian P01T, P10T, dan P11T ya, kayak gitu. Nah, jadi ini P00T itu mana ya, berarti ini tambah ya, tambah ini yang dikalikan ini. Jadi nanti P00T itu sama dengan mu per lambda plus mu ya, yang ini ya, ditambah lambda per lambda plus mu yang ini dikalikan dengan E pangkat min RT. Inilah P00T. Nah, kalau P11T ya berarti tinggal yang ini tambah ini kali ini, gitu ya. Seperti itu. Makanya hasilnya ini. Nah, nanti P11T ini yang akan kita gunakan ya, sebagai contoh di occupancy time. Kita hapus dulu semuanya. Ya, yang akan kita gunakan cuma yang ini ya, yang pojok kanan. Nah, kemudian kita lihat. Nah, occupancy time itu apa sih? Di sini mungkin ada definisinya ya. Kita coba lihat. Ini ya, ini. Ya, occupancy time itu expected length of time the system spend in state during given interval time. Jadi, misalkan ada 4 state ya, ada state 00, kemudian state 01, state 10 dan state 11. Nah, kira-kira misalkan dari 10 jam ya, 10 jam. Misalkan di 11 ini berapa jam, di state 01 ini berapa jam dan seterusnya. Itu disebut sebagai occupancy time. Nah, disimbolkan di sini sebagai MIJT ya, artinya occupancy time selama durasinya 0 sampai T ya. Misalkan T-nya itu 10, berarti dari jam 00 misalkan jam 12 malam sampai jam 10 pagi gitu kan. Atau mungkin kalau dimulai dari jam 8 pagi, berarti 8 pagi itu 10-nya itu berapa? 9, 10, 11, 12, jam 1 siang, 2 siang, 3 siang, 4 siang, 5 siang, 6 siang. Berarti ini 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti kalau kita mulainya jam 8 pagi, IM, berarti nanti selesainya adalah 6 PM misalkan ya. Ya, seperti itu. Jadi T itu adalah waktu akhir dari pengamatan kita ya. Nah, kemudian ini MIJ itu ya tadi occupancy time yang pada state I, J kayak gitu ya. Nah, ini rumusnya adalah integral dari 0 sampai T, ini T tadi batas akhir waktu pengamatan, dari probabilitas transisi. Nah, ini tadi ya, PIJ-nya kita pakai P11 ya. Bisa juga P00, P01 dan P10, tergantung dari contohnya. Nah, jadi PIJ ini fleksibel, bisa 00, 01, 10 dan 11 bebas sih. Jadi PIJT ya, PIJT. Nah, kemudian diintegralkan, kemudian dimasukkan nilai T dan 0-nya gitu. Integral biasa. Jadi inilah
rumus dari okupansi time-nya. Nah, ini hanya provement, pembuktian formula ya, rumus ya. Nah, ini kita lihat contoh 4.19 two state mesin ya, sama seperti 4.8 ya, 4.18 two state mesin, tapi kita melihat bukan transient distribution-nya, tapi lebih ke okupansi time-nya. Nah, di sini kita lihat consider two state mesin ya, ada dua mesin ya tadi ya. Ini mesin apapun, mesin C bisa, mesin Z bisa. Dan suppose expected time until failure-nya itu 10 days. Jadi masa bagusnya ini mesin itu biasanya 10 hari. Setelah 10 hari biasanya akan ada di service gitu ya. Jadi 10 hari. Rate-nya itu 10 hari. Misalkan lambda sama dengan 10 gitu ya. Nah, kemudian karena lambda 10 kan berdistribusi eksponensial ya, makanya dia rata-ratanya lah 1/, alias 1/10 kayak gitu. Artinya 0,1. Nah, dituliskan di sini ya. Oh, ini mu ya pakainya ya. 0,1. Ini bukan lambda tapi mu gitu ya. Jadi titik 1 itu artinya 0,1 nih, titik 1 itu. Mu sama dengan 0,1. Ini d pangkat 1 itu artinya per d, per hari ya. Itu. Kemudian while the expected repair is 1 day. Jadi kalau untuk yang pembetulannya servisnya itu sehari ya, kayak gitu sih. Jadi karena 1 hari lambdanya itu 1. Nah, berarti karena ini berdistribusi eksponensial, maka rata-ratanya adalah 1/, ya, 1/1 sama dengan 1. Makanya lambdanya 1 ya. Kemudian di Januari itu kan ada 31 hari ya. Makanya kita mau melihat M11 pada tanggal 31. Jadi di sini kita mau melihat apa? Mau melihat kalau tanggal 1 Januari mesinnya bagus ya, jalan, berfungsi lah ya, maka berapa lama kira-kira mesin tersebut tetap berfungsi di hari ke-31. Jadi misalkan dari 31 hari di Januari, misalkan ya 20 hari diantaranya itu mesinnya nyala, dan sisanya misalkan berarti 11 hari itu di service kayak gitu kan, bukan ada di state 1 kayak gitu. Nah, itu kita mau lihat seberapa lama ya, seberapa sering mesin itu nyala lah kayak gitu. Nah, seperti itu ya. Jadi ini kita hapus semuanya biar bersih. Jadi ini since there are 30 days in January, the expected uptime in January is given by M1131 ya. Kemudian tadi kan karena ini 11 ya, berarti kita rumusnya pakai yang integral ya, 0 sampai 31, artinya selama bulan Januari. Nah, ini pakai P11 karena M11 ya. Kan ingat di sini ya, rumusnya MIJ itu sama dengan PIJ. Kalau IJ-nya itu 11 ya, ini 11 gitu. Nah, ini P11. Nah, rumusnya P11 itu ini. Nah, jadi rumusnya dipakai yang ini ya, yang kita ambil tadi. Lambda per lambda plus mu ditambah mu per lambda plus mu dikalikan dengan eksponensial ya. Jadi sama ya di sini ya. Nah, setelah dihitung, ini ternyata hasilnya 10/11 tambah 1/11 kali E pangkat min 1,1 T gitu. Nah, ini tinggal integral kalkulus biasa ya. Jadi ini dimasukkan nih, dimasukkan ke sini saja. Kan mereplace ini ya. Ini dimasukkan. Kemudian 10/11 itu kalau dipangkatkan ya, bukan dipangkatkan, diintegralkan, hasilnya 10/11 tetap tapi kali T. Jadi 10/11 T. Nah, T-nya itu kan 31 dan 0 ya. Berarti 10/11 kali 31 kurangi 10/11 kali 0. Nah, karena kali 0 jadi hilang ya. Jadi cuma 10/11 kali 31. Yang ini depan. Nah, yang belakang gimana? Ya sama ya, tinggal ini ini diintegralkan, hasilnya ini yang belakang kayak gitu. Nah, setelah sudah didapatkan hasil seperti ini ya, ini kan sudah ada angkanya semua ya. 10/11 kali 31 bisa dihitung. 1/11 kali 1/1.1 dikalikan dengan 1 minus E pangkat min 34.1, ini bisa dikalkulasi karena E nya kita tahu ini 2,7 sekian gitu ya. Nah, hasilnya itu 28 hari, 26 ya, misalkan jam gitu lah ya. Bukan 26 jam karena jam itu sampai 24 aja, berarti ya sekitar 26/60 itulah. Ini menit ya. Jadi intinya sekitar 28 hari lan. Jadi
thus expected uptime ini ya mesinnya itu adalah di bulan Januari sekitar 28,26 hari. Jadi sekitar 28 harian ya. Hence the expected downtime-nya sekitar ya tinggal bulannya yang tersisa ya, hari yang tersisa 31 hari pada bulan Januari kurangi 28 misalkan. Ya sekitar berapa ini? 3 hari ya. Jadi 3 hari itu mesin diservis dan 28 harinya itu mesin itu nyala gitu. Nah seperti itu. Nah bisa jadi pakai ini 31 kurangi 28 atau kalian menghitung M 1,0, artinya ini dari nyala ke mati dengan T-nya 31. Jadi kalian bisa ngitung lagi pakai integral kayak gini. Jadi kalian bisa ngitung M0131 kemudian integral 031 P01 T dt. Nah nanti ini hasilnya akan sama dengan 3 ya. Kenapa 3? Karena 3 hari sisanya, atau ini adalah occupancy time untuk waktu di service. Ya daripada ngitung ulang ya ngapain ya, mendingan kita langsung aja 31 kurangi M11 nya yaitu 28, dihasilkan 3 hari. Seperti itu. Nah itu kalau fungsinya itu mudah diintegralkan ya. Ini kan fungsi yang mudah diintegralkan ya. Ini tinggal ini T nya itu pangkat 0. Lah ini kan T nya pangkat, ininya kan T nya menjadi eksponensial ya, ininya T nya pangkat 1 gitu. Jadi gampang, T pangkat 0 T1. Artinya ini bentuk yang closed form, bisa diintegralkan dengan mudah. Tapi kadang ada fungsi-fungsi yang tidak bisa diintegralkan dengan mudah. Nah kalau tidak bisa diintegralkan dengan mudah, maka ya kita jangan pakai yang integral ya. Nah caranya gimana untuk dapat nilai metrik M tanpa menggunakan integral? Nah ini disebutkan bahwa kita bisa menggunakan pendekatan metrik ya, yaitu dengan menggunakan 1/R dari sigma 0 sampai tak hingga probabilitas Y lebih besar dari K dikalikan dengan P topi pangkat K. P topi pangkat K ini kan kita bisa hitung tadi ya, kita sudah bisa dapatkan. Nah ini ya rumusnya ya. Artinya P topi itu sebenarnya dia bisa dihitung menggunakan metrik R. Ini didapatkan dari metrik R. Nah kemudian ini probabilitas ini kan didapatkan dari metrik P ya, P topi ya. Kita lihat cari mana ya. Ini metrik P ini kan kalau kita bisa hitung dengan menggunakan metrik P topi. Jadi selama kita punya metrik R, kita bisa menghitung metrik P topi. Selama kita punya P topi, kita bisa menghitung metrik P. Kayak gitu. Nah, untuk lebih detailnya ini dibahas di bawah ya, appendix yang C, 4C gitu. Jadi harus ke bawah sekali memang. Jadi di sana ada pseudocode-nya. Nah, kita cari dulu ya, mana ya? Ada nggak ya? Oh, nggak ada ya. Jadi memang harus paling bawah sendiri nanti di appendix C. Tapi kurang lebih seperti itu. Untuk menghitungnya kalian bisa menggunakan rumus ini. Kalau tidak mau pakai integral, jadi didekati dengan fungsi penjumlahan ya. Nah, kayak gitu. Tapi saya nggak akan bahas karena panjang ya sebenarnya rumusnya. Dan kayaknya sulit untuk dilakukan kalkulasi secara manual karena metriknya cukup besar. Ya, makanya nanti kita bisa kalau di soal-soal misalkan UTS, UAS atau apapun itu ya umumnya ya dipakai fungsi-fungsi yang mudah diintegralkan kayak gini. Tapi kalau misalkan di dunia nyata ya kadang fungsinya itu tidak gampang diintegralkan, makanya kita harus membuat coding ya, coding yang bisa melakukan looping iterasi. Nah karena ini kan sigma ya, jadi ada looping iterasi untuk menghitung metrik M ya kayak gitu. Oke. Mungkin cukup sekian, nanti kita akan membahas selanjutnya yaitu limiting behavior. Jadi occupancy time udah tahu ya cara menghitungnya kayak gitu.